Shalom seluruh jemaat yang diberkati Tuhan. Senang rasanya dapat berjumpa dengan saudara dalam ibadah online GPPS Jemaat Palu hari ini. Bersama saya Gita, berikut Warta Jemaat GPPS Palu edisi Minggu 5 Februari 2023. Sebelum mengikuti ibadah, mari siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Berikut perlu kami sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, membaca Alkitab ketika pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah sedang berlangsung. Yang keempat, gunakan pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau kita ada sempat setin semua karena kasih Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang baik, sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan anugerah Engkau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan sebelumnya kami mohon ampun atas segala pelanggaran dosa kami yang kami lakukan. Baik sengaja atau tidak sengaja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon ampuni kami semuanya. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Agar kami layak untuk datang kepadamu Tuhan. Untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu bagi kami. Dan kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Allah Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami. Menguasai setiap pribadi kami masing-masing. Kami rindu Tuhan hanya Engkau yang ditinggikan dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang diagungkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan iblis roh jahat apapun bentuknya yang akan mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini. Roh bernama tak bernama, penguasa-penguasa di udara di tempat ini. Orang-orang kuat apapun bentuknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat, patahkan, hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami izinkan Allah Roh Kudus berkarya di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan bagi kami. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu, Yesus. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Engkau bentuk hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku menyembah Tuhan. Amin Tuhan. Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku
menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia. Amin Tuhan. Amin. Terima kasih. Kau berikan hidupmu Terima kasih Tuhan. sebagai ganti dosa. Amin. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar didapat. Mari jemaat Tuhan saja untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Yesus, Kau telah memulai, amin, segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar didapat. Itu sekarang ku memuji Tuhan. Amin. Allah
agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, amin. Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, amin. Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu, agar indah bagimu. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Haleluya, Engkau yang layak menerima pujian kami, Amin. pengagungan kami Tuhan. Amin. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan kami yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami rindu untuk memuji Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kami. Kami boleh memuji Engkau Tuhan dan memuliakan namamu. Bebaskan roh kami Tuhan agar kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Yesus adalah pengharapan kita satu-satunya, tidak ada yang lain. Amin. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Amin. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Dia membelaku. Yang membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasanya. Amin. Ku ditegakkan kebanggaan. Yesus dia harapanku. Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku.
kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita percaya kita adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah berikan kemenangan bagi kita. Dan kita adalah anak-anak yang lebih dari pemenang. Karena itu adalah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Jaminan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih dari pemenang Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Kibarkan pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya Tuhan. Jadi pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkan pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saat ini kita akan menyaksikan pengumuman gereja selama sepekan. Kami silakan. Tuhan, selamat datang seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di luar, ataupun juga yang mengikuti ibadah secara streaming. Tuhan Yesus memberkati dan bersyukur kepada Tuhan yang memberikan lagi kesempatan anugerah bagi kita untuk boleh beribadah pada hari ini,
Terpujilah nama Tuhan. Selamat datang juga bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Jika ada yang baru pertama kali hadir, untuk kita bisa saling mengenal, kiranya tidak keberatan boleh berdiri sejenak untuk kita berkenalan dan sekaligus kita akan doakan. Baik yang di dalam maupun yang di luar, ada yang baru pertama kali hadir? Baik, jika tidak ada, kita akan menyambut saudara kita yang berulang tahun, dan yang hadir silahkan berdiri untuk kita doakan. Markus Manaida, Sarce Femi Luce Karur, Henok Chandra Buana, Grace Femi Ellen Rasubala. Ada yang hadir? Baik, puji Tuhan, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati, kita doakan. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa di sorga, bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan sudah tambahkan usia mereka, kiranya membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus menuntun mereka semuanya mencapai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam kehidupan mereka. Pertolongan, perlindungan-Mu daripada segala yang jahat, dihalaukan semuanya disingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, berkat Allah turun atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Ada beberapa hal yang kami ingin ingatkan sehubungan dengan warta jemaat tadi, yaitu khususnya adanya jam-jam yang berbeda tentang pemuridan, yang mana akan dimulai pada hari ini, angkatan yang ke-35. Modul 1 jam 5 sore di Jalan Kijang, modul 2 jam 6 sore di Revival halaman belakang, modul 3 jam 5 sore di Revival kantor depan, kemudian modul 4 jam 6 sore di Revival ruangan belakang, modul 5 jam 6 sore di Revival ruangan belakang. Dan jika ada yang masih ingin mendaftar, silahkan menghubungi Ibu Gembala dan juga Saudari Ana. Ini yang kami sampaikan supaya setiap saudara yang lanjut pemuridan maupun yang baru dapat mengetahui jam-jam tersebut yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan juga kami ingatkan sesuai dengan tayangan tadi bahwa Kebaktian Pelajar Kristen Palu akan mengadakan seminar sehari, yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Februari pada bulan ini, atau kalau tidak salah 2 minggu ke depan. Demikian kami sampaikan, Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjut memuji dan menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya jemput untuk berdiri. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah kebenaran kami. Bersyukur buat kasih-Mu dan anugerah-Mu bagi kami. Kebenaran kami Tuhan, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
perlu anugerah-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Ku nyatakan janjiku kepadamu, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Engkaulah kebenaran kami Tuhan. Yesus kebenaran, amin, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Ku nyatakan janjiku kepadamu, aku hidup. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau baik Tuhan, kasih-Mu luar biasa bagi kami. Yesus, kami bersyukur. Roh Kudus, kami mohon pertolongan-Mu di dalam menjaga hati kami, agar kami boleh tetap pada ketetapan hati kami, untuk tetap menyembah, memuji, menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, untuk saat ini kami telah mempersembahkan pujian dan penyembahan kami. Sempurnakan semuanya, agar semuanya boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami juga mohon pertolongan-Mu di dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mengajar kami, menuntun kami, hingga kami semakin kuat dan semakin mengenal Tuhan, semakin menyembah dan memuji Tuhan di dalam segala situasi dan keadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu atas hamba-Mu, berbicara melalui hamba-Mu, dan biarlah perlindungan atas hamba-Mu dan kami semuanya di dalam mendengarkan kebenaran-Mu. Segala rancangan si jahat ingin mengacaukan hati dan pikiran kami, mengganggu konsentrasi kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami gagalkan, kami hancurkan semuanya. Kami mohon pembelaan perlindungan Tuhan atas kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Pembacaan kita yang pertama kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama. Satu Korintus pasal 4 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jika saudara sudah temukan, mari kita sama-sama sambut firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. Kita baca 1 Korintus 4 ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Wahyu 3 ayat 11. Wahyu 3 ayat 11, kita baca. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Dari ayat-ayat yang telah kita baca ini, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari hal kepercayaan yang dialihkan. Nah, sebelum kita lanjut belajar dari ayat-ayat ini yang telah kita baca, kita harus selalu memulai dulu tentang memahami apa itu kepercayaan.
Karena selalu harus dimulai dengan pemahaman yang benar. Jadi kalau kita buka kamus, di situ ada 4 arti tentang kepercayaan yang berhubungan dengan agama, anutan. Yang kedua, hubungan dengan agama, keyakinan, dan iman, atau juga pengakuan. Kemudian yang masih ada hubungannya juga dengan keagamaan, yaitu credo, pengakuan. Ya. Kemudian juga yang ketiga adalah andalan, harapan, tumpuan. Yang keempat menyangkut orang. Misalnya ajudan, asisten, atau tangan kanan. Sehingga seringkali orang-orang ini disebut sebagai orang-orang kepercayaan. Jadi yang akan kita pelajari tentang tidak semuanya. Karena kalau dengan topik kepercayaan yang dialihkan, kita tidak bicara pindah agama, tidak. Bukan itu yang kita mau bahas dan pelajari. Ya, jadi tetapi yang menyangkut diri seseorang yang diberikan kepercayaan. Jadi berarti masuk pada kategori yang bisa yang ketiga, bisa yang keempat. Yang ketiga yaitu orang andalan, orang yang diharapkan, orang yang dipercayai. Jadi bisa masuk dalam kategori ketiga. Yang jelas adalah hubungannya dengan orang. Ya. Entah itu sesama saudara, entah itu dari majikan, dari atasan, dari pimpinan, yang menjadikan kita orang-orang kepercayaannya. Nah, saudara, apalagi yang perlu kita pahami tentang kepercayaan dalam konteks keberadaan seorang pribadi yang diberikan kepercayaan kepadanya, tentu dia diandalkan, tentu dia diharapkan, dan tentu ada alasan-alasan tertentu kenapa orang itu diberi kepercayaan. Kita mulai dulu dengan pemahaman umum ini sebelum masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa fokus tentang apa yang dimaksud dengan topik kepercayaan yang dialihkan. Oke, sekarang kita mulai. Nah, belakangan ini kalau saudara suka mendengar menonton berita di televisi, apa yang lagi sedang rame di dalam pemerintahan yang sedang dibahas saat ini atau sedang jadi isu yang santer apa? Ada ikut? Perlu nonton berita, semua orang perlu nonton berita. Yang heboh, yang dibicarakan, kemudian dinanti-nantikan adalah, dan selalu dikatakan, oh itu haknya presiden. Apa? Reshuffle. Jadi tidak boleh hanya nonton film Korea atau film India atau film, dengar berita. Karena kita hidup hari-hari berhadapan dengan kondisi real saat, detik, dan menit, dan seterusnya. Ada alasan-alasan tertentu. Kita tidak bicara politik, oleh karena itu kita tidak akan membahas dari sisi politik. Kenapa orang itu diganti. Tapi kita berbicara saja secara pandangan pemahaman umum dan alasan yang sangat umum kenapa seseorang harus diganti posisinya, kepercayaannya dialihkan kepada orang lain. Yang paling mendasar adalah kinerja. Dan kinerja itu akan ada hubungannya dengan tanggung jawab.
Kalau kita bicara politik lain lagi, tapi itu bukan di ruangan ini, ya, di ruangan lain, tempat di mana kita ada di situ. Nah, saudara, jadi apa yang kita mau pahami untuk kita boleh mengerti tentang kepercayaan ini? Ada beberapa poin yang harus kita pahami tentang apa itu kepercayaan. Jika seseorang diberikan kepercayaan, kita boleh katakan itu orang tersebut mendapat suatu hak khusus atau istimewa dari yang memberikan. Karena yang lain tidak, hanya orang itu. Atau andai kata kita diberikan kepercayaan lebih daripada yang lain. Kenapa? Berarti dia mendapatkan hak khusus. Kita semua yang duduk di sini pasti sangat paham ini. Karena paling tidak setiap mereka yang sudah berkeluarga, berumah tangga, pasti juga ada punya orang-orang kepercayaan. Kenapa? Kenapa tidak semua? Apakah semua itu tidak benar? Bukan. Apakah semua tidak jujur? Juga tidak. Tapi paling tidak ada orang-orang tertentu yang diberikan kepercayaan. Dan bukankah itu hak khusus? Apa sembarang orang bisa masuk membersihkan kamar saudara? Itu saja sudah contoh. Ya kan? Apakah ketika saudara tinggalkan rumah dan saudara berikan kunci ke rumah dan lain sebagainya kepada orang yang saudara tinggalkan, itu semua seperti diperlakukan kepada semua? Juga tidak kan? Nah, ini yang perlu kita pahami sehingga nilai kepercayaan yang diberikan kepada kita, itu kita harus tahu bahwa itu senilai harga diri kita. Nah, kita sudah selesai Januari. Kita tidak ada lagi suasana tahun baru. Sekarang kita sedang masuk dalam kehidupan nyata dalam 2023 ini dengan menghadapi segala realita yang akan kita hadapi, bahkan juga mungkin sudah kita hadapi dalam beberapa hari ini. Dan terus akan menjalaninya. Nah, kalau kita pahami bahwa ini adalah hak khusus, hak istimewa yang diberikan kepada kita dan bukan kepada yang lain, dan mengapa bukan yang lain, maka di situ perlu kita pahami bahwa nilai kepercayaan itu nilainya seharga diri kita. Jangan lupa itu. Dari sini sudah tersirat bahwa ketika kepercayaan itu yang diberikan kepada kita, kita tidak jalankan. Berarti itulah juga nilai harga diri kita. Nah, baik. Apalagi yang perlu kita pahami tentang kepercayaan. Kepercayaan itu ada wujudnya, bukan cuma kata-kata, ada bentuknya. Yang berbeda-beda tergantung apa isi kepercayaan yang ada di situ. Kepercayaan itu yang diberikan adalah suatu kondisi real, nyata, dan ada bentuknya. Oke? Oleh karena ini ada bentuknya, maka dengan demikian itu adalah kita hadapi setiap hari dalam kehidupan dunia nyata. Dan itu berarti kita juga bergaul dengannya, kita lihat sehari-hari. Karena kepercayaan itu bukan hanya untuk dinonton saja, tapi namanya kepercayaan yang ada bentuknya, maka saudara
di dalamnya ada posisi dan jabatan. Karena tidak seperti yang lain. Jadi selalu ada hubungannya dengan jabatan. Baik di dunia sekuler maupun juga di dunia pelayanan, kita sebagai pelayan Tuhan maupun sebagai orang percaya yang Tuhan berikan. Tetapi perlu kita pahami, kalau kepercayaan itu ada hubungannya dengan jabatan, maka perlu kita sadari bahwa jabatan untuk suatu kepercayaan itu bukan posisi ataupun kedudukan, tetapi adalah tanggung jawab. Ini dulu yang perlu kita pahami. Ya. Dan yang terakhir adalah karena dia ada posisi jabatan itu dan adalah isinya adalah tanggung jawab, maka setiap tanggung jawab harus apa? Dipertanggungjawabkan. Kemudian Om, itu cuma permainan kata-kata. Bukan permainan kata-kata ini. Inilah urut-urutannya. Yang terjadi secara alamiah. Dan disitulah kita ada. Inilah yang kita jalani setiap hari. Dan firman Allah berkata, tadi yang kita baca, ternyata Tuhan memberikan kepercayaan kepada setiap orang percaya, yaitu saudara dan saya. Dan jelas bahwa itu harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada si A, si B, si C yang ada di dunia yang memberikan kita kepercayaan, tetapi kepada Allah yang sudah mengizinkan atau sudah merekomendasi untuk itu diberikan kepada kita. Nah, mari kita renungkan. Abadikah ini? Kekalkah ini? Memang di dunia tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Akan tetapi paling tidak, apakah itu hanya seumur jagung dan kemudian lenyap? Atau adakah itu sampai akhir hidup kita? Nah, mari saudara, kita mulai merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Ternyata masalah kepercayaan ini bukan hanya ada hubungannya dengan kehidupan di dunia yang real, yang sementara ini. Tapi juga akan ada hubungannya di seberang sana. Masih ingat ayat yang kita baca tadi dalam Wahyu pasal 3? Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Berarti ini adalah pergumulan, ini adalah perjuangan. Dan ini urusannya kita, bukan urusannya Tuhan. Karena Tuhan malah memerintahkan pegang apa yang ada padamu. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Bukan kalau kita baca seolah berarti orang lain yang akan merampas mahkota kita. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan adalah apa yang sudah tersedia bagi kita bisa lenyap. Jadi kita harus dapat memahami apa itu keselamatan hidup yang kekal. Dan apa itu upah yang akan kita terima di seberang sana. Pada saat kita sampai di sana. Di rumah Bapa yang kekal. Kenapa? Karena ternyata kalau kita renungkan ayat ini,
Orang itu sudah ada mahkota, tapi ternyata beralih. Ternyata lenyap. Ternyata beralih kepada orang lain. Nah, saudara, mungkin kita ketika bicara mahkota tidak bisa kita punya pikiran kayak anak sekolah minggu yang belum bisa menangkap apa itu mahkota dan lain sebagainya. Yang jelas upah. Atau gambarnya biasa dibayang-bayangkan seperti, tapi bukan cuma sekedar dipakai di kepala dan lain sebagainya untuk diilustrasikan. Tetapi yang jelas kita bisa kehilangan. Apa yang ada pada kita bisa lenyap. Demikian juga kepercayaan yang Tuhan berikan pada saudara oleh siapa yang Tuhan kehendaki memberikannya kepada saudara, dan itu saudara sandang dan saudara pakai, saudara mendapati tempat terhormat dan apa saja yang diberikan sebagai suatu kepercayaan juga bisa beralih kepada orang lain. Saya lebih cenderung untuk langsung kepada isinya, yaitu adalah kepercayaan. Saya tidak mau mengemukakan atau membahas atau mengedepankan bentuk daripada ada wujud daripada kepercayaan itu. Karena bentuknya beda-beda. Setiap kita bentuknya beda-beda kepercayaan yang diberikan kepada kita. Oke, mari sekarang kita masuk dalam firman Tuhan lebih lanjut. Kita baca Matius 25. Matius pasal 25. Sudah sering kita dengarkan ini, tapi kita mau periksa dari sisi yang lain. Oke? Dalam konteks kepercayaan. Mulai ayat 14. Udah? Saya baca dulu ya, kita bergantian baca. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan apa? Mempercayakan hartanya kepada mereka. Situ dulu ya, saudara sebentar. Jadi ada wujudnya. Wujudnya apa? Apa wujudnya? Harta. Ya. Untuk bacaan tadi, harta. Jadi tidak ada kepercayaan, tidak ada bentuknya. Yang kita baca itu harta. Talenta itu bukan talenta yang dimaksudkan di sana, bukan bakat, tapi doi, uang. Satu talenta sekian harga, ada nilai kursnya. Oke? Bagi saudara yang sering dan sudah pernah dikatakan di sini bepergian ke luar negeri, kita tidak usahlah terlalu jauh ke luar negeri. Kita di tempat masing-masing dimanapun kita keluar agak lama, pasti ada orang kepercayaan yang kita percayakan. Mungkin entah beberapa hari, apalagi kalau sampai dengan bulan. Ada yang kita percayakan jaga anak-anak, ada yang kita percayakan jaga toko, ada yang kita percayakan jaga kebersihan rumah. Pokoknya berbagai macam bentuknya, tapi yang jelas ada wujudnya. Dan dia mulai memanggil. Ayat 15, silakan 2, 3. Iya, yang diberikannya masing-masing menurut
Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya. Oke, kita hapus ini, dan tidak sulit itu diingat karena dari sekolah minggu kita sudah tahu itu. Apalagi sudah dikhotbahkan berulang-ulang kali, tapi dalam konteks yang lain. Sekarang kita bicara dalam konteks kepercayaan. Lalu ia berangkat, beres kan? Karena sudah ada ini percaya, berangkatlah dia. Dikatakan lebih lanjut, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta, berarti untung 100%. Ganti. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Iya, juga untung 100%. Nilai 100% itu boleh katakanlah dalam persentase nilai yang maksimal. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ganti. Lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Iya. Kalau di dalam bacaan lain kita akan temukan lama sesudah itu pulanglah tuan hamba itu. Mereka tidak duga kalau akan pulang pada waktu tanggal berapa dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas pemilik daripada talenta itu, pemilik modal datang, investor datang kembali untuk apa? Untuk mengadakan perhitungan. Dan kata mengadakan perhitungan itu berarti orang-orang yang diberikan modal tersebut harus mempertanggungjawabkannya. Lama sesudah itu, lama. Jadi tidak tahu berapa lama tidak ditulis. Dan ini sebenarnya jangka waktu yang lama ini tidak dikatakan sesudah selesai itu maka dengan segera pulanglah tuan itu, tidak. Lama sesudah itu. Berarti cukup panjang waktu yang diberikan oleh investor ini untuk mengelola modal yang diberikan kepada 3 orang dengan perbedaan nilai masing-masing. Dan investor ini sudah tahu bahwa yang diberikan 5 karena dengan pertimbangan menurut kemampuannya. Yang 2 menurut kemampuannya. Yang 1 juga sama. Saudara, kepercayaan yang kita peroleh dalam hidup di dunia ini berbeda-beda nilainya. Dan kalau kita baca dan renungkan, besar kecilnya kepercayaan yang diberikan kepada kita tergantung kemampuan, kapasitas kita, potensi kita untuk mengelola itu. Jadi kita tidak perlu bingung, tidak perlu kecewa untuk melihat ataupun juga kepada si A, si B, si C, kenapa dia tambah luar biasa dan saya tambah terpuruk. Saya baru-baru 2 hari lalu melihat sebuah tayangan wawancara tentang situasi kondisi ke depan. Ini bukan bicara resesi, bukan. Tetapi bicara tentang keberadaan masyarakat, terutama kaum milenial. Tanda tanya besar untuk kaum milenial. Tidak tahu mau bertolak dari mana, start dari mana,
dan apa yang akan dilakukan dan lain sebagainya. Dan yang membahas ini adalah pakar. Ya jelas kita sudah bisa memahami mana yang bisa jadi pegangan pakar atau tukang mimpi. Situasi, kondisinya. Kenapa? Nah ini tantangan bagi kaum milenial ini, remaja-remaja, pemuda-pemuda yang akan melanjutkan. Kita orang akan pulang ke sorga di dalam hidup di dunia maupun dimanapun saudara berada. Ada pernah saya bawa satu topik yang diminta untuk dibahas. Topik itu seperti ini, bunyinya begini. Kerja keras atau kerja cerdas. Saya langsung counter ini topik sebelum saya jelaskan. Jadi orang-orang yang merasa dirinya cerdas mengkomplain orang-orang yang banting tulang kerja keras, yang sebenarnya kalau dia mau tambah pengetahuan dia bisa kerja cerdas, tidak usah kerja keras. Kalau berdasarkan pemahaman itu sedikit ada benarnya, bukan benar semuanya. Kenapa saudara? Karena bisa saja kalimat ini mempunyai pengertian yang negatif. Dan bisa saja keluar dari secara alkitabiah. Kenapa? Karena bisa dirubah menjadi begini. Kalau kamu cerdas, kamu tidak perlu berlelah keluar keringat. Terus apa Alkitab katakan? Dengan berkeringat kamu akan makan rezekimu. Jadi saya perbaiki ini kalimat, saya gabung. Setiap orang harus bekerja keras di dalam kecerdasan. Bukan dipisah bahwa yang kerja keras itu bodoh dan yang kerja cerdas itu bukan. Berapa banyak orang yang menjadi korban dari kerja cerdas tanpa keringat melalui investasi bodong. Itu kan kecerdasan. Kecerdasan apa? Kecerdasan apa? Menipu. Makanya saya katakan, si A tipu si B, siapa pintar, siapa bodoh. Bukan berarti kita juga harus pintar menipu, bukan. Tapi kita harus pintar untuk mengetahui trik-trik penipuan tersebut. Nah mari kita renungkan. Berapa banyak kaum milenial yang hanya bermimpi itu boleh. Dalam konteks positif, bermimpi konteks positif itu adalah visi ke depan. Tapi kalau hanya bermimpi bukan yang bernilai positif, hanya di tempat dan di tempat duduk, di depan monitor dan jari-jari bekerja, kemudian datang uang dan lain sebagainya. Nah ini yang perlu menjadi perenungan. Benarkah itu? Dan begitu dia duduk, jari-jari di keyboard mulai bergerak di depan monitor komputer, tiba-tiba orang punya saldo di rekening sana sudah pindah di rekeningnya. Ini kerja cerdas tanpa keringat. Nah saudara, kenapa? Karena orang-orang seperti ini mau lari daripada satu kepercayaan. Karena setelah dia pelajari kepercayaan, ternyata kepercayaan itu ternyata di dalamnya bukan cuma ada jabatan, tapi tanggung jawab sebesar apa nilai tanggung jawab yang ada sesuai dengan jabatannya sebagai apa dalam kepercayaan yang diberikan kepadanya. Nah ini yang masalah. Nah oleh karena itu dikatakan
kata ini kita hidup sekarang ini harus hati-hati. Kenapa? Karena dikatakan oleh wahyu yang kita baca tadi, apa yang kita baca tadi, dengan segera aku datang. Ketika Yesus berkata dengan segera aku datang, jangan dulu bicara kiamat, masih lama kiamat. Tapi keangkatan gereja Tuhan, keangkatan anak-anak Tuhan, yang kemudian yang ditinggal yang ada di dunia akan mengalami siksaan dan aniaya dan luar biasa kesulitan yang akan melanda dunia yang tak pernah ada dan tidak akan ada lagi, kata firman Tuhan. Dan itu waktu yang singkat. Terus lebih lanjut dibahas seperti ini. Kenapa kami pesimis dengan kaum milenial yang ada sekarang ini? Karena mereka tidak punya apa namanya? Tidak punya yang bisa dicontohi. Jadi berpijak di mana dan mau kemana? Nah ini dia. Ya. Olehnya saudara, sebagai orang percaya, kita tentu tidak menutup mata dan telinga atas segala situasi kondisi dunia yang ada di mana kita masih sedang hidup. Tetapi kita tahu bahwa sebagai orang percaya, kita tahu dikatakan di awal tahun, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Namun demikian, sejauh mana kapasitas yang kita miliki, potensi diri yang kita miliki, sehingga bisa diberikan kepercayaan oleh Tuhan yang lebih besar dari sebelumnya, berarti itu juga tanggung jawabnya lebih besar, atau kita hanya mau karena kepercayaan itu ada wujudnya dan ada posisinya, ada kewenangannya, ada fasilitasnya, kemudian kita lari dari tanggung jawabnya. Sedangkan untuk menjalankan, mengelola kepercayaan yang diberikan ini dibutuhkan kecerdasan, dibutuhkan skill dan lain sebagainya yang juga harus kita miliki. Perhatikan yang dikatakan, diberikan 5 menurut kemampuan, diberikan 2 menurut kemampuan. Nah kalau kita tahu kemampuan kita sekian, mari mengupgrade diri. Yang muda-muda, kalau yang tua dia bilang, aduh kita mau baru kita mau hafal nih malam, besok so lupa. Tapi sekarang kan lebih banyak anak muda yang menghuni dunia ini. Jadi kalau kita renungkan, aduh kalau kondisi seperti ini di mana-mana di seluruh dunia, memang benar-benar sesuai firman Tuhan akan datang masa yang sukar. Nah, kembali ke sini. Kenapa bisa seperti ini? Ya. Dikatakan hamba yang menerima maka kemudian masing-masing menghadap, ya. Nah, masing-masing menghadap. Dan ayat 18 bagian saudara 18, 2, 3. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu aduh kasihan. Ini kalau ada yang model begini mau bilang apa? Mau bilang Tuhan tidak berkati? So dikasih. Kenapa cuma sedikit? Ya karena anak kemampuan cuma di situ. Cuma bisa jadi tukang sapu. Nah jadi bagaimana? Ya tetap. Sampai pensiun tukang sapu. Kami baru selesai rapat kaum bapa. Dan kami kasih target kaum bapa, tidak ada satu kaum bapa yang tidak tahu komputer. Setiap terutama pengurus kaum bapa harus tahu komputer. Karena itu menolong diri sendiri, itu bukan gaya hidup tapi kebutuhan. Jadi minggu ini sudah mulai ada kelas belajar komputer. Lebih murah komputer daripada itu HP.
Kalau belum ada komputer, pinjam itu anak-anak punya. Kalau kurang tahu, tidak usah malu-malu. Enak, ajarkan dulu papa. Oh kasihan. Kita tidak usah malu. Saya pertama waktu komputer baru mulai muncul, di mana pada gereja-gereja Tuhan khususnya kalangan kita mengatakan itu antikris. Saya justru pergi kursus komputer di Metro sana, Sungai Lewara ke apa itu di sana. Sampai yang punya kursus kaget, Pak Pendeta. Dia mikir, dari Pantekosta lagi. So ini itu bilang antikris, tapi kenapa DP Pendeta kursus komputer? Ada dapat sertifikat. Dan GPPS pertama yang memakai komputer itu Palu di seluruh Indonesia. GPPS pertama yang memakai AC di seluruh Indonesia juga Palu. Karena kita kita mau maju. Bukan kebanggaan, bukan rasa hebat, bukan. Untuk menjadi berkat bagi yang lain. Bahwa kondisi dunia itu seperti ini dan itu bukan pakai AC juga bukan barang mewah, kebutuhan. Dan itu sangat menolong. Nah, kenapa? Karena saya pikir ini ke depan pastilah semua diperlukan. Makanya 3 aplikasi harus mutlak dimiliki oleh setiap orang. Word, Excel, dan PowerPoint. Untuk presentasi. Sehingga saudara kemanapun dan lain sebagainya, itu paling tidak 3 hal ini sudah bisa saudara lakukan. Tidak usah lagi pakai kalkulator menghitung, dia so hitung sendiri, so jumlah sendiri, so bagi sendiri, so kali sendiri. Padahal cuma ditindih, tek selesai, so tak jumlah. Ya, itu contoh saja. Menurut kemampuan. Diberikan menurut kemampuan. Oke, tapi yang dapat 1 apa dia bikin? Dia gali tanah, gali lubang, kasih masuk, dan sembunyikan itu uang, sembunyikan itu talenta. Saudara, mari kita memahami bahwa bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kalau kita sudah memahami tentang bagaimana rancangan Allah, maka selalu kita diingatkan bahwa dari sejak dalam kandungan kita sudah tersurat, kalau saya boleh pakai istilah itu, apa rancangan Allah dalam kehidupan kita. Mari kita jalani, mari kita lakukan. Bukan hanya mimpi yang tidak pernah menjadi kenyataan, bukan. Tetapi kita perlu menyediakan diri kita. Oke, lanjut lagi ya. Pulanglah itu hamba yang menerima 5 talenta menyerahkan, dan tuannya berkata dengan sangat senang, dia berkata, Tuhan lihat talenta Tuhan percayakan kepadaku. Ayat 20 sama-sama. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Saya tidak mau pusing dengan angka 5, 2, dan 1. Tetapi yang jelas ada kata kepercayaan di situ. Jadi dia tahu bahwa dikasih modal ini bukan masalah modalnya, tapi dia tahu seorang investor memberikan dia modal itu adalah nilainya, nilai kepercayaan. Saudara tahu, ketika kepercayaan itu kita tidak kelola, Tuhan alihkan kepercayaan itu kepada yang lain. Siapa saja kita, mulai dari hal-hal rohani juga Tuhan bisa lakukan seperti itu. Masih ingat Saul? Raja yang diurapi. Tapi karena ketidaktaatan, maka Saul ditolak dan digantikan kepada Daud. Jadi bisa beralih siapa saja kita.
Di dalam pelayanan juga Tuhan bisa lakukan itu dan lain sebagainya. Ya, oke. Apa kata tuannya? Kita baca 21. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kita sudah belajar kemarin tentang setia sampai mati. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Saudara, jangan kita buang salah satu kata dalam kalimat ayat ini. Perhatikan ya. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu apa? Berarti kepercayaan itu nilainya adalah tanggung jawab. Jangan cuma mau jabatannya, bukan. Tanggung jawab. Perkara yang besar. Jadi saudara, ketika Tuhan mempercayakan sesuatu, kembali kepada kita bagaimana itu kemudian terupgrade, naik, terus naik dan bukan turun. Terus naik dan bukan turun adalah tanggung jawab kita untuk memiliki kinerja yang baik. Mengelola kepercayaan itu, mengerjakan kepercayaan itu. Kalau tidak, kita tidak bisa kemudian menutup keadaan kita dengan memakai bahasa rohani. Ya apa saja, mana-mana saja kalau Tuhan memang sudah kasih, ya sudah. Kalau Tuhan memang tidak kasih, ya sudah. Ini bahaya. Ya, nanti kita lihat sebentar masalahnya. Oke, 22. Sama juga, ya kita usah baca, sama. Yang 2 talenta juga datang dan juga berkata, nah maka tuannya juga memuji dia, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia, ayat 23. Engkau sama telah baca. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Nah, ini yang tidak dipahami. Saudara, jangan remehkan sebuah kepercayaan yang mungkin saudara anggap, cuma ini saja. Di dalamnya disebut tanggung jawab perkara kecil. Jadi hal kecil pun di dalamnya kan namanya kepercayaan sekecil apapun nilainya adalah tanggung jawab. Jadi jangan remehkan. Yang terkecil pun ada tanggung jawab di dalamnya yang harus dipikul dan Tuhan memperhitungkannya. Jadi apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan excellent. Bukan asal-asalan. Baik di tempat pekerjaan kita di dunia sekuler, juga dalam pelayanan bukan asal-asalan. Tetapi yang excellent. Karena yang terkecil pun Tuhan perhitungkan. Oke, kini yang terakhir. Datanglah hamba yang membawa 1 talenta itu dan berkata ayat 24 sama-sama, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ini argumennya. Nanti kita akan ketemu kenapa manusia macam begini selalu ada argumen, bahkan argumennya tidak masuk akal. Makanya tuannya langsung melawan argumen itu, ya, dengan mengatakan, nah kajawab tuannya, nah karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan tuanku. Ya rupanya langsung begitu, bosok datang, dia gali cepat-cepat, dia kasih kembali.
Apa kata tuannya? Hai kamu, baca doa 6, hamba yang jahat. Bukan cuma jahat. Dan malas. Jika kamu sudah tahu, ini dikembalikan dia punya kalimat. Jika kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam, sudah tahu kan? Nah kalau karena itu, sudahlah seharusnya uangku kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Ini alasan. Saudara tahu, tanpa kita sadari alasan itu yang kita pakai tiap hari. Sambil berargumen. Sebenarnya orang yang berargumen itu sifat dasarnya apa? Ada dua hal. Ya, ketika ia dikritik, ketika ia orang mulai menyoroti dia punya tanggung jawab, selalu ada jawaban untuk membalas. Jago argumen. Orang itu pertama malas. Itu Alkitab kata. Ya. Jahat dan malas. Artinya kejahatannya itu bukan mencuri, tapi kejahatannya malas. Jadi malas itu juga adalah sesuatu kejahatan. Yang kedua, ya, katakan di sini bahwa selalu berargumen, ya, pemberontak. Orang yang suka punya ada pemberontak selalu ada argumen untuk membenarkan diri. Masalah argumen, orang adu argumen itu adalah hal yang lumrah kalau kita dalam konteks yang positif. Sehingga itu sesuatu yang dibahas bisa berkembang secara luas dan akhirnya didapat kesimpulan yang benar. Tapi ini tidak. Ya, saya tahu Tuhan ini jahat, menabur, bengis, kejam. Ya, jadi hamba takut. Dan hamba sembunyikan itu. Nah ini dia. Ini. Sebentar ya, ini. Hidup di akhir zaman. Dalam kondisi dunia seperti sekarang. Dalam berbagai gejolaknya, saya tidak cuma katakan resesi ekonomi atau bidang finansial, tidak. Dalam seluruh aspek hidup manusia, berada dalam kondisi yang sangat riskan dalam kehidupan dunia akhir zaman saat ini. Kalau kita tidak mau menjadi manusia pejuang, ya, dalam berjuang dalam hidup kita, dan kita terikat tanpa kita sadari dan kita pelihara apa yang namanya kemalasan. Kemudian dengan istilah rohani, banyak berdoa saja, nanti Tuhan yang kerja, karena ada ayat berkata kau harus tinggal diam dan menonton saja karena Allahmu yang akan berperang ganti kamu. Betul ada ayat itu, tapi konteksnya di mana? Di mana pemakaiannya, di mana? Untuk akhir zaman ini, yang paling berbahaya adalah mereka yang malas. Karena dengan sangat mudah terseret dalam banyak hal. Tidak usah saya rinci, saya ulangi. Dengan sangat mudah terseret dalam banyak hal yang bisa menghancurkan hidupnya. Karena bukan manusia pejuang hidup, bukan. Makanya stop itu nyong-nyong laki-laki yang masih muda kecuali lansia, stop dengan tidur siang.
Ada saudara, saya mau tanya ibu-ibu yang punya suami. Ada suami saudara yang tidur siang tanpa sakit? Kalau saudara sudah lansia, ya mungkinlah. Tapi kalau masih anak muda, aduh. Stop itu anak muda menghabiskan waktu hanya dengan game. Sampai muka juga persis model yang gambar di game itu yang ada di dalam. Stop. Waktumu habis. Perhatikan kalimat tadi, lama sesudah itu Tuhan investor pulang. Kata lama sesudah itu adalah jangka waktu. Itu dulu. Tapi yang kita baca sekarang di Wahyu, aku datang segera, berarti tidak banyak waktu, tidak lama lagi. Nah, ini yang perlu kita sadari. Jadilah manusia pejuang hidup dalam menjalani kehidupan kita, tetapi juga dengan iman. Jangan saudara anggap Tuhan itu sama dengan tukang sulap hipnotis dalam memberkati kita. Tidak, ini jelas-jelas ini kan Yesus memberikan satu contoh perumpamaan bahwa kerajaan sorga itu seumpama seorang yang akan bepergian ke luar negeri dan diberikan tanggung jawab kepada masing-masing. Oke, saya takut jadi saya tanam ataupun sembunyikan talenta Tuanku itu di dalam tanah. Dan tuannya tidak terima alasan itu. Jangan lupa ya, saya tidak bahas mendetail, tapi yang jelas apapun alasan yang kita buat di dalam tidak mengerjakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, tidak ada satu alasan pun yang Tuhan bisa terima. Karena diberikan menurut kemampuan. Berarti mampu. Dan yang satu ini dilihat cuma satu kemampuan. Diberikan satu. Nah saudara, lawan kemalasan. Apa bentuknya? Cuma masing-masing yang tahu. Nah ini. Kenapa? Mari, mungkin ada baiknya kita baca ayatnya nih tentang ini. Oke? Amsal Soleman. Amsal Soleman itu penuh dengan Amsal Soleman 26. Ayat 13. Amsal Soleman 26 ayat 13. Berkatalah sama-sama. Siapa? Si pemalas. Ulang. Berkatalah. Oh kasihan. Kalau ada keawalan si di depan. Berarti so itu DP orang. Berkatalah si pemalas. Ada apa? Mana bisa ada singa di jalan, kecuali di taman safari. Dia keluar di tengah jalan. Makanya disuruh tutup kaca dan lain sebagainya kan. Nah jangan bawa di jendela. Ada singa di jalan. Oke, kalau begitu kan ikut lorong jalan tikus. Dia menyaut apa lagi? Ada singa di lorong. Oh kasihan tinggal jadi tempat. Nah jadi apa yang dia buat? 14. Seperti pintu berputar pada enselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. So capek tidur sega, balik kiri. So kerantangan tak bangun, putar kanan. Persis ensel toh. Jadi ensel itu pintu yang pakai ensel tidak bisa dicopot. Jadi so melengket, jadi dia ini rupa jadi ensel pintu kan harus melengket di konseling. Nanti tempat tidurnya itu dari tempat melengket. Aduh, so tidak sorong kiri, sorong kanan, balik kiri.
Nah, nanti siram air dingin juga dia tidak bangun. Kenapa? Kecuali siram air panas langsung melepot, tapi saudara masuk penjara. Apalagi dia? Jadi apa dia bikin lagi? Lanjut. Si pemalas, saudara ini paling konyol ini. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggang. Rupanya dia ini itu biasa roti dicolok-colok kan? Nah, tetapi terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Siapa di sini biasa suka makan tuh suka celup, biasa dicelup di kopi, celup di apa. Nah, biskuit atau roti ada suka tuh celup. Nah, tapi biasanya kalau celup harus cepat-cepat masuk. Ya kan? Kalau tidak hancur semua yang tercelup, tapi ini tidak. Saking malasnya. Terlalu capek mau kasih masuk di mulut. Padahal so ada makanan. Aduh, cilakanya nih kalau ada orang malas. Nah, bagaimana? Tapi dia bilang, jangan kerja keras, kerja cerdas saja. So itu menipu di muka komputer. Ya. Si pemalas menganggap dirinya, pantau lagi nih. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Nah, ini dia. Jadi dia punya bicara itu tinggi-tinggi terus. Tinggi besar, begini rupa. Kita baru atur itu proyek begini. Padahal tidak ada proyek, kasihan. Aduh, kita baru kawal itu RI 1, padahal yang datang RI 2. Untuk apa? Untuk apa? Begitu orang juga tahu ngana ensel. Sudah ada kalimat baru ya di rumah. Jadi jangan ini ibu-ibu saya dah cepat ini ibu-ibu batangkap. Orang so siap di rumah memang ngana ensel. So siap ini kita langsung tahu dalam pikiran. Tidak apa-apa anak-anak muda, tidak apa-apa. Jadi dengar ibu-ibu kalian sudah dengar. Jadi siap-siap terima itu ensel di telinga. Makanya jangan jadi ensel. Malengket di tempat tidur. Sudah tahu, saya ingat masih kecil. Waktu saya masih kecil, ibu masih hidup. Kami anak-anak tidak boleh duduk di kasur. Jadi kalau sudah bangun, tidak boleh lagi masuk di kamar tidur, tapi harus ada di ruangan-ruangan di luar, duduk di kursi. Tidak boleh masuk kamar, apalagi duduk di kasur, tidak. Jadi kasur bukan tempatnya, karena tidak lama lagi pasti kalau sudah duduk di kasur, plok. Dan saya renungkan, iya benar ya. Jadi tidak boleh duduk di kasur, karena duduk di kasur itu besar dia godaan. Ya, oke. Masih ada kan tadi? Tidak ada. So habis. 16. Masih ada 17, tidak ada. Habis ya? Oke. Nah, ini ya. Jadi perlu kita pahami. Untuk kita minta tolong kemurahan Tuhan, pengasihan Tuhan. Supaya kita meninggalkan sifat-sifat itu. Mulai sekarang. Oke, sampai sini dulu, nanti kita lanjut. Kita mau perjamuan. Ingat dulu, pokoknya pulang ingat ensel. Ibu-ibu bilang, Bu, kita sudah dapat, tunggu ngana. Ya, kalau ibu-ibu sama DP anak mungkin ya. Tapi kita khawatir ibu-ibu pulang dia bilang sama DP papa, oh memang so sama tadi itu yang di khotbahkan itu. So ngana itu ensel. Sama-sama kita bangkit berdiri berdoa, siapkan diri perjamuan. Bersyukur
hidupku, Kau memilihku Amin. menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Seluruh hidupku ku serahkan bagi kemuliaan-Mu. Melayani seumur hidupku sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Seluruh hidupku ku serahkan bagi kemuliaan-Mu. Ku bersedia sampai akhir, melayani seumur hidupku sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Mari kita siapkan hati kita dan segala keberadaan kita untuk bersekutu dalam perjamuan yang kudus. Saya akan menuntun saudara dengan membacakan firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum dari cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Makasih Tuhan Yesus. Jika saudara telah siap, mari angkat roti di hadapan hadirat Tuhan dan dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Amin. Tambahkan dengan percaya yang penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di hadapan hadiratnya dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Kami minum dan percaya dan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
naikkan syukur kehadiran, naikkan pujian, syukur, pengagungan, penghormatan, dan segala kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa di sorga buat setiap kepercayaan yang Engkau telah berikan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus yang sudah senantiasa menolong kami untuk kami menjalani kepercayaan yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan Kau tilik segala keberadaan kami, dan biarlah kami sungguh menghargai nilai kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami boleh melakukannya dan mempertanggungjawabkan kepercayaan. Terima kasih Bapa, sehingga tidak dialihkan kepada yang lain, tetapi kami boleh tetap setia sampai pada akhirnya. Terpuji nama Tuhan. Engkau tilik setiap keadaan jemaat-Mu Tuhan, dalam segala sesuatu pergumulan yang mereka sedang hadapi. Kami percaya tangan Tuhan menjamah dan menolong mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati dan kuatkan, hiburkan, sembuhkan, pulihkan kami semua melalui persekutuan dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan. Berkati pemerintah kami, berkati negeri kami, aparat pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dan dusun-dusun. Semua aparat diberi roh hikmat, akal budi, dan roh takut akan Allah, sehingga mereka dapat mempertanggungjawabkan jabatan mereka Tuhan berikan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berkati juga semua aparat keamanan yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk kami boleh hidup dalam keamanan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, juga terpujilah nama Tuhan untuk pemulihan situasi kondisi COVID yang Tuhan sudah halaukan semuanya, dan kami boleh leluasa lagi beribadah. Berkati semua jemaat-Mu untuk mempergunakan kesempatan ini yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terpuji nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang telah ambil bagian dalam pembangunan gereja, dalam finishing, penyelesaian, dan segala kebutuhan-kebutuhan akhir. Tuhan tolong supaya semuanya dapat terlaksana dan semuanya dapat tercukupi. Kembalikan dengan limpah berkat-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, damai, sejahtera dari Tuhan Yesus, sumber pengharapan. Kecintaan Allah Bapa dan persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian, dan dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Pesan Tuhan di tahun 2023, berharap untuk yang terbaik, bersiap untuk yang terburuk. Tuhan Yesus memberkati.